Bangsa Indonesia ini harus sadar bahwa pilihan kepemimpinan kita ke depan itu sangat terbatas. Dan kalau sudah sangat terbatas ternyata diganjal lagi, dihalang-halangi lagi, kapan kita punya banyak pilihan? Untuk itulah maka saya selalu dengan kawan-kawan di luar ya, menggerakkan, menggalakkan agar orang-orang punya cita-cita yang besar mau jadi presiden. Jangan memikirkan ada presidensial threshold, jadi dia dibatasi atau apa, itu nanti dulu. Yang penting tunjukkan kamu punya kapasitas tidak untuk memimpin bangsa dan negara ini. Itu yang paling penting. Halo sahabat Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Bersama saya Mina Antila dan rekan saya Lala. Citra Indonesia kali ini akan mengangkat topik mengenai prestasi Anies untuk Nyapres. Baik Pak, menurut Bapak nih, bagaimana sih sebenarnya sosok Pak Anies Baswedan itu sendiri? Pak Anies itu teman saya dan beliau itu di mata saya adalah orang baik. Dan harusnya dia juga baik buat rakyat Indonesia. Baik untuk menjadi satu pilihan alternatif sebagai kandidat presiden. Cuma kan untuk jadi presiden itu modal baik juga tidak cukup. Dia harus memiliki prestasi, dia harus memiliki tim sukses yang banyak, kemudian yang tepat, kemudian dia juga harus punya konsultan yang keren, konsultan politik yang bisa mengemas dia menjadi kandidat yang bisa dilihat rakyat sebagai figur yang bisa diharapkan untuk memimpin Indonesia ke depan. Itu yang saya lihat dari Pak Anies. Mengenai prestasi-prestasinya memang penuh kontroversi ya, tapi setiap orang juga pasti menanggung beban itu kalau dia menjadi pejabat pemerintah atau pejabat publik. Kan Pak Anies pernah jadi Menteri Pendidikan, kemudian sekarang jadi Gubernur DKI yang sebentar lagi akan habis masa jabatannya. Dan saya sih sebagai orang yang kenal beliau, mudah-mudahan beliau akan terus lancar dalam menjadi kandidat presiden. Masalah terpilih atau tidak ya bukan hanya tergantung nasib, tapi juga tergantung strategi dan tergantung keberanian, itu yang paling penting. Nah, menurut Bapak sendiri nih, hal besar apa yang dimiliki oleh Bapak Anies untuk Nyapres? Hal besar itu bagi saya adalah momentum ya. Tidak semua orang memperoleh momentum yang bisa didapat oleh Pak Anies seperti hari ini. Ya, Pak Anies bisa dilirik sebagai calon presiden karena alternatif kepemimpinan kita hari ini memang terbatas. Dari dulu kita rakyat Indonesia ini selama 10 tahun pikirannya atau isi kepala kita itu terpenuhi hanya dengan Jokowi Prabowo. Kemudian belakangan muncul ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, ada Pak Erick Thohir, ada siapa lagi ya, dan Anies diuntungkan oleh momentum karena dari sekian banyak figur ini Anies relatif orang yang dianggap tidak didukung oleh kekuasaan. Dan sampai hari ini juga Pak Anies kan bukan orang yang berafiliasi atau menjadi anggota partai politik. Beliau masih independen dan relatif bisa dianggap bebas dari tekanan-tekanan politik. Kalau misalnya Pak Anies jadi presiden, orang takut dia dikuasai oleh partai politik tertentu, kong kali kong dengan kelompok tertentu, dikuasai oleh, disetir, dikendalikan oleh penyandang dana tertentu, donatur tertentu. Ini bagi saya sampai hari ini Anies Baswedan relatif minimal dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan kalau menyangkut prestasi yang seperti saya bilang itu tetap kontroversial. Apakah itu layak untuk kita nilai sebagai prestasi atau tidak? Baik Pak, jadi yang seperti kita tahu Pak Anies Baswedan kan pernah menjabat sebagai menteri dan sekarang menjabat sebagai gubernur. Menurut Bapak sendiri lebih baik kinerja Pak Anies yang mana nih Pak? Ya, bagi saya ketika Pak Anies jadi Menteri Pendidikan itu prestasinya biasa-biasa saja. Ada upaya-upaya serius dari Pak Anies tapi tidak juga terlalu cemerlang. Ada juga beberapa yang tidak bisa dibenahi oleh Pak Anies, itu juga saya dengar. Tapi memang kita harus lebih toleran ya kalau kita melihat sosok Menteri Pendidikan karena di sana itu tantangannya sangat banyak. Kemudian kanker-kanker di sana juga banyak gitu, harus dibenahi. Dan saya rasa memang yang namanya Menteri Pendidikan itu harus punya kapasitas seperti Pak Anies, tapi harus juga punya keberanian yang lebih dari Pak Anies. Jadi kamu harus
mengerti tentang filosofi pendidikan, mengerti bagaimana manajemen pendidikan, mengerti bagaimana membangun pendidikan yang baik, tapi juga harus punya keberanian karena membenahi departemen pendidikan itu tidak mudah itu. Jadi kalau saya nilai mungkin orang menganggap ada yang menganggap Pak Anies itu berhasil, ada yang menganggap tidak berhasil, tapi bagi saya itu rata-rata sajalah, nggak terlalu juga bisa dibanggakan. Tapi dibandingkan Menteri Pendidikan yang lain, ya Pak Anies tidak di bawah mereka. Tuh. Nah, kalau sebagai gubernur, kita ini kan lebih banyak tinggal di Jakarta gitu. Kita merasakan betapa DKI itu lebih banyak diurus gitu ya. Ada keseriusan, ada komitmen di sana. Anies itu bekerja untuk membangun Jakarta. Cuma masalahnya kenapa setiap kali Anies bekerja, setiap kali Anies berusaha untuk menunjukkan bahwa dia memiliki komitmen, orang masih sinis, orang masih nyinyir sama Anies gitu. Nah, ini persoalan. Jadi persoalan hari ini buat Anies bukan bagaimana bekerja untuk DKI, udah lebih dari cukup lah dibandingkan periode sebelumnya. Banyak yang sudah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Kalau kita ngomong begini mungkin orang mengatakan, dasar kau temannya Anies, dasar kau lebih simpati sama Anies. Bukan itu realitanya. Lihat aja itu Citayam Fashion Week. Itu dilakukan di mana? Di Dukuh Atas. Itu wilayah yang dekat Bundaran HI, yang jaraknya hanya sekian 1 atau 1,5 kilo dari Istana Presiden. Bertahun-tahun tidak diurus. Ada bekas-bekas nightclub, ada tempat tempat hiburan dangdut segala macam di sekitaran Blora itu gitu ya. Itu baru bisa dibenahi di zaman Anies. Dan akhirnya kan orang melihat di Citayam Fashion Week itu suasananya memang seperti sudah di luar negeri. Mungkin saya memang tidak terlalu melihat di daerah pinggiran Jakarta, tapi saya suka tanya sih sama kawan-kawan yang tinggal di pinggiran Jakarta. Itu juga saya rasa itu lebih terjadi perubahan. Prestasi Anies ini bisa dikatakan prestasi atau tidak itu terserah masyarakat yang menilai, tapi saya melihat Anies Baswedan bekerja buat Jakarta. Dia bekerja buat Jakarta. Cuma masalahnya kenapa karya-karya itu tidak bisa diapresiasi lebih oleh orang Jakarta, apalagi oleh orang Indonesia. Nah, ini problem yang harus bisa dicarikan solusinya. How to resolve this problem? That's the question. Itu yang harus jadi perhatian dari Pak Anies. Karena gak kurang-kurang kok Pak Anies bekerja. Cuma penerimaan orang, simpati orang pada Anies tidak bertambah secara signifikan. Nah, kalau menyangkut prestasi, kalau mau dibandingkan misalnya bahwa hampir setiap tahun APBD DKI itu lebih dari 80 triliun. Kalau dia dikali 5 tahun selama Anies menjabat berarti sekitar berapa itu? 400 triliun ya kan? Apa yang sudah dilakukan Anies dengan 400 triliun? Nah, ini bagus untuk diwacanakan, bagus untuk dibicarakan, bagus untuk diperdebatkan agar orang bisa lebih melihat prestasinya Anies benar-benar berprestasi atau tidak. Jangan hanya mengambil kulit-kulitnya aja yang tipis-tipis itu, meributkan Formula E gitu. Akhirnya tidak menyentuh substansi pada pelayanan publik yang paling dasar sebagai gubernur di sebuah daerah. Formula E itu kan memang ya untuk ya seperti kita bilang itulah, untuk tiup-tiup aja, untuk biar lebih semarak, lebih terlihat gitu. Dan banyak diserang itu kan Formula E, apa efektivitasnya, apa kegunaannya. Dan bagi saya sah-sah saja orang menyerang kebijakan-kebijakan seorang gubernur seperti itu. Cuma saya lihat memang orang-orangnya Anies Baswedan sangat lemah untuk memberikan argumen bahwa Formula E itu bagus buat kita, buat bangsa ini, bukan hanya buat orang-orang di Jakarta. Cuma argumennya masih belum cukup brilian ya, belum cukup cemerlang bagi saya. Tapi nggak apa-apalah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi persoalan yang berkelanjutan, tidak menjadi masalah yang berkelebihan untuk menjadi dasar untuk mengganjal Anies untuk jadi calon presiden. Saya tidak menginginkan itu karena kita bangsa Indonesia ini harus sadar bahwa pilihan kepemimpinan kita ke depan itu sangat terbatas. Dan kalau sudah sangat terbatas ternyata diganjal lagi, dihalang-halangi lagi, kapan kita punya banyak pilihan? Untuk itulah maka saya selalu dengan kawan-kawan di luar ya,
menggerakkan, menggalakkan agar orang-orang punya cita-cita yang besar mau jadi presiden. Jangan memikirkan ada presidensial threshold, jadi dia dibatasi atau apa, itu nanti dulu. Yang penting tunjukkan kamu punya kapasitas tidak untuk memimpin bangsa dan negara ini. Itu yang paling penting. Saya merasa ini bisa menjadi alternatif untuk kepemimpinan kita ke depan. Tapi itu kan semua tergantung rakyat Indonesia. Apakah mau bersimpati lebih pada Anies atau tidak. Tapi simpati rakyat Indonesia juga tergantung bagaimana upaya Anies untuk bisa lebih terbuka. Tim sukses itu butuh dikelola dengan tepat. Tim sukses itu harus diurus dengan baik. Kemudian strategi juga pasti berbeda lah bagaimana menjaga Anies Baswedan sebagai gubernur, menjaga Anies Baswedan sebagai menteri, dibanding dengan menjaga Anies Baswedan sebagai kandidat presiden.